Halo semua, apa kabar? Aku Kim. Apakah semuanya sehat? Hari ini aku akan makan with me. Ada lumayan banyak orang bilang, apakah Kim enggak bosan sama mie gacoan? Aku bosan sama mie gacoan kayak gini. Tapi sebenarnya guys, aku belum bosan sama mie gacoan. Tapi hari ini aku mau coba with me. With me dan mie gacoan menunya sangat mirip dan harganya pun sangat juga mirip. Iya. Jadi aku pesan buahnya. Aku pesan hari ini 4 menu. Mie manja, itu nggak pedas. Mie goyang, cabai level 2, lumpia, udang dan sama udang keju. Ya, menunya mirip sama enggak mirip. Sama dengan mie gacoan, tapi video hari ini enggak mukbang mie with me, tapi aku mau menceritakan satu cerita yang sangat mengharukan yang aku alami di Indonesia. Oke, jadi mari kita coba. Ini level 2. Aku sekarang menjadi lumayan kuat sama kepedasan, jadi gak apa-apa. Walaupun kelihatan sangat mirip sama mie gacoan, rasanya 100% berbeda sama mie gacoan. Aku nggak bisa bilang mie gacoannya lebih enak atau mie nya lebih enak. Kedua-duanya punya keenakan masing-masing. Jadi mungkin itu tergantung pada selera masing-masing orang, masing-masingnya. Aku akan mulai menceritakan saat aku itu kejadian yang terjadi kayak udah 2 bulan atau 3 bulan, lebih dari 2 bulan aku kira. Aku mau menceritakan ini dari awal, tapi aku lupa, jadi aku sekarang buat video hari ini. Tadi aku punya satu teman di kampus, dia juga orang Korea, tapi dia belum fasih bahasa Indonesia. Jadi satu hari aku buat janji sama dengan dia untuk bermain mie manja. Dan dia bisa mengemudi mobil, dan dia punya mobil sendiri juga. Jadi dia jemput aku dan kami bersama ke mall, tapi lumayan jauh. Jadi kayak harus naik. Makan waktu kira-kira 40 menit ke mall ini. Dan aku ajak dia ke mall ini, jadi ya, tapi dia adalah orang yang mengemudi mobilnya. Saat kami ke mall, jalannya sangat kecil dan padat banget. Sebenarnya kedua-duanya nggak tahu tentang jalan, belum jago tentang jalan Surabaya kan. Mungkin aku tahu sekitarnya, tapi kalau dikit jauh aku kurang tahu kan, tentu saja. Jadi saat kami balik dari mall, kami memutuskan untuk cari jalan yang lain, nggak jalan yang tadi kami pergi. Jadi ternyata ada 2 jalan, satunya enggak lewat tol, satunya lewat tol. Pasti jalan yang lewat tolnya lebih cepat dan enggak ada macet, ya kan? Udang keju. Udang kejunya selalu enak, nggak bisa gagal. Dan jamnya udah kayak gelap, soalnya itu jam kayak 5.30 kayak gini, jadi lumayan gelap kan. Dan aku gak sadar ini, soalnya aku nggak ada SIM, jadi aku nggak mengemudi. Di Korea dan di Indonesia pun aku selalu pakai Grab atau Gojek, ya kan. Dan aku bodoh kan, tapi aku gak sadar ini, ternyata kalau naik tol harusnya bayar kan.
Aku sadar ini saat di depan tol. Temanku dan aku juga kaget. Oh betul, kalau lewat tol harus bayar. Tapi ternyata kami nggak ada kartu. Astagfirullah kan. Jadi aku dan temanku menjadi pusing dan bingung banget. Dan aku kira, oke, aku punya QRIS, aku bisa pakai QRIS. Tapi ada beberapa parkir yang bisa pakai QRIS juga. Jadi aku mau tahu apakah bisa pakai QRIS juga di tol. Ya, tapi nggak bisa ya kan. Tapi dulu aku kurang tahu. Jadi aku menelpon kepada dosen di kampusnya dan nanya, Mbak, kita sekarang di tol terjebak, nggak bisa back atau nggak bisa menuju lagi soalnya nggak ada kartu. Dan tentu saja dosennya kaget kan, dan dia memberitahu dua cara, dua kemungkinan. Kalau sholatnya selesai, pasti ada beberapa orang yang datang dan jual kartu di depan tolnya. Soalnya mungkin ada orang harusnya mengisi kartu ini di Indomaret atau Alfamart, betul ya kan? So kalau aku tahu, kalau aku gak salah ya kan. Tapi pasti ada beberapa orang yang lupa mengisi kartu. Jadi pasti ada orang yang bantu mengisi kartu atau jual kartu. Tapi menurutku kalau lihat jalannya di depan tolnya nggak ada sesuatu. Aku kira orang-orang nggak akan datang ke sini. Soalnya itu terlalu tengah. Kedua, dia memberikan satu cara. Dia bilang panggil Gojek atau Grab dan minta mereka ke sini dan bayar lebih ya, harusnya negotiate sama sopirnya di Grab atau Gojek. Tapi jadi aku kira oke, makasih, kami akan coba semua caranya dan akan memberitahu lagi. Jadi kami tunggu selama 10 menit. Dan ini udah jam 6, tapi tentu saja enggak ada orang yang datang yang jual kartu atau yang bantu mengisi kartu. Dan kami juga coba panggil Grab atau Gojek selama 5 menit. Tapi kalau aku adalah sopir Gojek atau Grab, aku akan nggak kesini juga. Soalnya terlalu tengah tol, jalan tol. Jadi sebenarnya aku punya satu pikiran di dalam otakku adalah hitchhiking. Hitchhiking, tolong bantu kayak gini. Nggak ada cara lain selain ini aku kira. Jadi aku bilang kepada temanku, sebenarnya aku punya satu ide, hitchhiking. Dan dia bilang, bagus, aku juga kira nggak ada cara selain ini. Jadi nggak lagu-lagu, kami kedua-duanya berdua langsung turun dari mobil dan berdiri di jalan. Dan kayak dengan mata yang sangat bersinar-sinar kayak tolong. 3 truk yang besar lewat. Tentu saja kalau aku adalah sopir truk atau mobil yang sedang jalan di tol, aku akan berhenti. Soalnya kami terlihat sangat suspicious kan. 2 orang perempuan, cewek, terlihat kayak orang asing di tengah jalan, dan tiba-tiba di tengah jalan berdiri dan kayak gini. Tapi cuma 3 menit lewat, 3 menit guys, dan langsung ada satu truk yang berhenti. Jadi aku kira, oh Tuhan, akhirnya ada orang. Jadi dia berhenti di depan kami dan dia buka jendela. Ternyata itu satu bapak. Dia terlihat kayak umur 60-an, jadi lumayan tua ya kan.
hati. Aku kayak, permisi Pak, ya selamat malam. Kami orang asing. Tapi kami enggak ada kartu untuk lewat tol. Bisa tolong bantu kami? Dan kami udah menyiapkan 50.000 rupiah dengan uang tunai. Dan dia kayak, dia belum dapat uang. Jadi dia bilang, oh ya bisa. Jadi ikut aku ya. Aku akan turun dari truk. Dan ya aku akan bantu untuk kartu. Bidadari ya kan? Gimana bisa baik hati dan ramah kayak gini? Jadi alhamdulillah ada satu orang yang bantu kan. Jadi dia lewat tol dan dia turun, dan bapaknya turun dari mobilnya lagi dan datang dan bantu kartunya. Jadi kami bisa menuju ke tol dan nggak terjebak lagi di tol. Kami sangat bersyukur. Dan aku lagi turun dari mobil dan ke bapaknya dan memberikan uang. Bapak terima kasih banyak kayak gini. Tapi dia tolak terusnya. Dia kayak, enggak bisa dapat uang, enggak, gak usah. Jadi aku hampir bertengkar. Papa harus dapat. Dan dia terus, enggak usah. Papa tolong. Kayak gini. Tapi dia menuju. Jadi dia nggak dapat sesuatu dari kami selain terima kasih. Aku sampai sekarang nggak bisa lupa bapak yang sangat baik hati dan lama. Beliau adalah orang yang tolong dengan baik hati dan ramah. Kok bisa baik hati kayak gini kan? Kita sebenarnya adalah anonymous kan? Mungkin kami bisa orang yang jahat kan? Tapi dia bantu kami dengan semangat. Jadi itu hari yang aku sangat mengharukan dan kira, orang Indonesia sangat baik hati. Mereka nggak lagu-lagu untuk membantu orang lain. Jadi aku kira, itu adalah alasan kenapa aku suka Indonesia. Aku bisa rasa aman. Orang-orang yang sangat gotong royong kayak gini. Jadi itu adalah salah satu episode yang aku gak bisa lupakan sepanjang kehidupan aku juga. Dan aku kurang tahu semoga Bapak bisa nonton video ini. Amin. Karena aku mau berterima kasih lagi. Oke, gimana ceritanya guys? Mungkin itu kesalahan kami yang gak ada kartu, lupa mengisi kartu kayak gini. Tapi aku kira itu juga salah satu pengalaman, pelajaran. Ya, jadi sekarang aku gak akan lagi ke tour ya kan? Jadi aku belajar banyak juga. Terima kasih untuk menonton video hari ini. Aku suka With Me juga ya guys. Tapi suka Migacuan juga, kedua-duanya. Oke, aku akan kembali dengan video lebih seru dan menarik. Jaga kesehatan, dilarang sakit. Dan selalu semoga sukses, bahagia, dan sehat. Dadah semua. Terima kasih banyak untuk hari ini juga. 안녕.